Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Pijar Horor. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Jembatan Kalimati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah mulai gelap, Bapak belum dapat bensin. Bapak itu berkata, kecepatannya melambat karena ia sedang memperhitungkan cara tercepat untuk sampai ke rumah sebelum tiba waktu maghrib. Sejak tadi tidak ada satupun toko menjual bensin yang ia temukan. Jam di tangannya menunjukkan pukul 4:30 lebih. Kurang setengah jam lagi ia harus sudah melewati jalan itu. Sesaat ia mencoba mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang, tapi entah kenapa ia urungkan, seakan ada yang membuatnya bingung. Saat itu ia tidak sadar di atas ada sosok hitam besar tengah mengintai mereka. Mereka tidak punya firasat apa-apa karena suasana sore itu tidak terlalu padat, sehingga mereka pun merasa santai. "Wah, sepertinya kita bakal kemalaman kalau tidak lewat bawah, Le," ujarnya. Ia memakai kain tutup kepala warna biru. Meski jaketnya tidak terlalu tebal, tapi cukup menghangatkannya dari dinginnya angin sepanjang sungai menuju ke sebuah jembatan yang sangat berbahaya untuk dilewati orang awam yang tidak paham dengan pantangan. "Bahaya kalau kita lewat bawah jembatan itu mendekati Suruh begini." "Tapi sepertinya bensin kita sudah menipis. Tidak ada tempat pengisian bensin dekat sini, Pak. Kita terpaksa lewat sini, Pak," putranya menyarankan. "Ya sudah, bismillah saja. Kita baca-baca doa saja, Le." Entah dari mana datangnya, kini yang tampak di mata mereka adalah bau reksa. Penunggu jembatan, sosok raksasa hitam dengan tangan runcing seperti akar pohon tua datang mendekat. Sosok itu mencengkeram tangan bapak dan anak di depannya. Andika memekik gemetar ketakutan. Krak. Bunyi motornya terseret sejauh beberapa meter. Kendaraan mereka baru berhenti di antara pilar besi yang karatan. Suara besi dan bebatuan membuat suara gesekan yang mengerikan. Sementara putranya sudah tidak sadarkan diri. Tolong, ada bau reksa." Sosok bermata merah hitam besar, bau reksa, menarik tubuh bapak dan anak yang tidak berdaya menuju ke satu tempat dengan tubuh terikat, seperti akar yang hitam yang memanjang dari tangannya. Pres! Suara pekikan dan gesekan kulit menyatu meramaikan keheningan. Tapi sesaat kemudian suara gaduhnya hilang. Udara mulai dingin dan langit pun gelap. Mereka tidak mampu melawan kekuatan bau reksa yang haus akan darah manusia. Sehari sebelumnya, "Bapak sama adikmu mau pergi dulu ya. Bilang sama mak nanti setelah pulang dari pasar. Sampaikan juga kalau bapak tidak langsung pulang." Pesan bapak sebelum pergi malam itu. Kulihat sirat wajahnya yang suram seperti merasakan akan datangnya sesuatu. Aku jadi punya firasat tidak enak. Tapi aku coba tenangkan pikiranku. "Iya pak, nanti tak sampaikan ke mak. Biar malam ini tidak masak banyak juga." "Kalau begitu jangan lupa tutup semua pintu dan jendela. Jangan sampai ayam-ayam kita pada mati kayak ayam tetangga kalau lupa nutup kandang," pesan bapak dengan suara beratnya. Entah apa firasat itu, tapi semoga bukan hal buruk. Aku terus berdoa dalam hati supaya bapak dan adikku selamat sampai pulang ke rumah. "Iya pak, nanti tak masukkan ayam-ayam ke kandangnya juga." Suara bising sepeda motor tua itu mulai menjauh. Adikku ada di boncengan, agak aneh. Karena hari itu ia tidak mau menoleh ke arahku. Padahal aku hanya mau melihat wajahnya saja. Kututup semua pintu dan jendela, lalu bergegas menuju belakang rumah, tempat ayam-ayam kami dikandangkan. Malam tiba, mengantarkanku bermimpi tentang sosok wanita berbaju lusuh. Ia menyimpan kesedihan. Ada sesuatu yang menggugah naluriku untuk membantunya, melepaskan bebannya. Sebuah kematian tragis yang harus ia rasakan. Aku serasa ikut masuk ke dalam dinginnya arus yang gelap. Aku menyusuri ruang itu dan mencari cahaya, tapi tetap tidak aku temukan. Sosok itu sedih. Ia menangis
ingin minta tolong karena rohnya masih belum bisa bebas dari kekuatan jahat yang menahannya. Hingga sayup ku dengar suara yang makin dekat membawa serta sinarnya mendekat dan menerangiku. Kumandang azan subuh bersaut-sautan, menggema panggilan dari Sang Pencipta untuk segera menunaikan sembahyang. Ayam pun ikut meramaikan suasana pagi itu, saatnya untuk segera menjawab panggilannya. Rumah beratap genteng bata sederhana kami menghadap ke sisi selatan gunung, tempat yang sangat asri diapit oleh dua sungai. Daerah ini bernama Kalimati. Kami sekeluarga terdiri dari aku, emak, bapak dan adikku laki-lakiku, Andika. Sedangkan Mbah Wedok tinggal di samping rumah kami yang jaraknya hanya dipisahkan sepetak ladang. Mbah Wedok tinggal sendirian karena suaminya sudah lama meninggal. Langkah kaki terdengar samar mendekatiku. Siapa lagi kalau bukan Mae yang datang. "Wit, bangun, ayo subuhan." Suara emak terdengar nyaring, seperti sudah kebiasaannya masuk ke kamar dan membangunkanku. Telingaku jelas mendengar, tapi mulutku masih malas menyautnya. Selimut bermotif alur serta bantal yang berantakan ia bereskan. Seperti biasa kami memang selalu melakukan sholat berjamaah, namun kali ini kami hanya berdua. "Nanti makanan Mbah kamu yang anter," ia menyuruhku sebelum pergi. Aku malah menguap dan merenggangkan tubuh. "Bapakmu bilang apa sama kamu? Pulangnya jadinya kapan?" tanya Mae. Belum tahu pasti kapan mereka pulang membuat Mae gusar. Bapak dan Andika sedang menghadiri undangan dari desa seberang dan harus menginap sampai esok hari. Serak. Suara gesekan tirai yang dibuka lebar lalu seberkas sinar menembus ke kamarku. Emak membuka tirai, memaksa aku membuka mata. Rasa kantuk dari semalaman memang sangat susah dilawan. Aku harus memperbaiki kandang ayam kami karena beberapa sisi kayunya mulai rusak digerogoti tikus. "Widya, bangun dok, langit sudah terang," ucapnya lebih keras. Ia duduk di sampingku dan menggerak-gerakkan lenganku. Emak sering membangunkan anak-anaknya memakai tebah. Meski hanya alat sederhana, tapi punya banyak manfaat. Salah satunya mengusir kedatangan mereka yang tidak terlihat. "Widya masih ngantuk, Mak. Baru bisa merem jam 1 semalam." Emak sudah memakai atasan mukenanya. Segera saja aku bangkit lalu keluar mengambil air dari sumur dan membasuh kulitku untuk melaksanakan sholat. Kurasakan embun memenuhi udara karena aku memang tinggal di dataran tinggi. Tidak ada yang tahu kalau sebenarnya aku sangat ingin keluar dari tempat ini. Selama ini kami mencoba bertahan dalam segala keterbatasan. Beberapa minggu belakangan ada yang membuat kami jadi ketakutan saat melintasi tempat itu. Tempat yang sudah diberikan tanda merah sejak lama itu. Itu sebabnya kami semua merasa terkurung di kampung ini. "Duk, adikmu sama bapakmu mau balik toh hari ini?" Mak bertanya selepas kami menunaikan sembahyang. Mukena kami lipat serapi mungkin dalam sajadah. "Kata bapak kemarin begitu, Mak. Wida juga kurang tahu kapan pastinya. Bapak ndak bilang, adik juga kan harus sekolah." "Sekolah Andika juga apa ndak dipikirkan? Besok kan sudah masuk," emak berujar sembari menyapu ruang sholat. "Niatnya pasti ndak sampai nginep, Bu. Tapi mana mungkin ada yang berani lewat situ malam-malam, Mak. Para sesepuh sudah berusaha mensucikan tempat itu. Setiap kali ada yang mau melewatinya juga harus baca-baca. Jadi kalau mau lewat, banyak pantangan yang dikerjakan. Seperti jangan menyalakan lampu, jangan memakai kain lurik," emak berpesan. Sudah pada hafal sama larangan itu, tapi kenapa kemarin? Kataku tidak berani meneruskan. "Wis." Mata emak sontak melotot. Kututup saja mulutku sebelum emak berkomentar pedas. Di sepanjang lahan persawahan terbentang lintasan jalur kereta api menuju ke hilir. Di atasnya ada sebuah jembatan layang besar. Tempat itu kini terbengkalai sejak masa pergantian pemerintahan kala itu. Tanpa masyarakat sadari, ternyata pagar gaib yang selama itu mampu melawan gangguan dari penunggu jembatan yang masih suka meminta darah manusia tidak lagi punya kekuatan. Sore itu Pak Lek Diman sedang membahas sesuatu dengan Pak Lek Gimo di warung. "Ada yang melihat bau reksa itu datang lagi," kata Diman. Sebungkus rokok tersaji di samping kopi tubruk. Sepiring ubi dan pisang kepok rebus menggenapi sajian warung pinggir sawah. Sejumput nasi ia masukkan ke mulutnya. Kunyahan mulutnya terdengar.
Ia sangat menikmati makanannya. Betul, kata Pak Slamet waktu dia pulang lewat perkebunan belakang sungai. Suara eraman dari dalam bumi terdengar mengerikan. Sepertinya bau reksa itu masih minta tumbal. Kimo menanggapi, bajingan, kita ini sudah lama hidup serba susah, masih ada saja yang meminta kekayaan sama makhluk itu, seru Diman. Mengutuk siapapun yang masih memakai cara sesat seperti saat itu. Kali ini terjadi tepat di saat bulan Suro. Mereka yang masih memiliki hutang dengan bau reksa pasti akan ditagih. Makhluk itu akan memakan tumbal tepat saat kebangkitannya. Ulah siapa ini? Apa gara-gara mereka? Aku yakin mereka datang dari kota, pasti ingin melihat sendiri sosok bau reksa. Kimo berusaha menebak. Yang penting kita tanyakan saja ke Mbah Wedo, usul Diman. Mbah Wedo adalah salah satu sesepuh daerah kami. Kalau Mbah Wedo sudah memberikan mereka tugas ritual, maka itu harus dilakukan. Karena sejak saat itu, para penghuni kampung Kalimati tidak boleh lagi mendekat ke arah sungai. Besok pagi kita ke sana. Mau tanya apa benar korban kemarin ada kaitannya dengan ulah orang yang minta pesugihan pada bau reksa itu. Diman bersumpah akan mencari pelaku ritual yang meminta kekayaan pada bau reksa. Aku membersihkan halaman sampai waktunya mandi. Di dapur, Mae menyiapkan sarapan sederhana untuk Mbah Wedo. Sebakul nasi jagung, tempe goreng, lengkap dengan sambal terasi serta kulupan daun kates. Hawa gunung yang menggigit membuat kepulan uap nasi tampak berkumpul di udara. Sambil menunggu tempe matang, aku menyiapkan rantang untuk Mbah Wedo. Di luar, kabut tipis pekat masih merambat di antara rumpun bambu. Suara gemercik sungainya terdengar lirih, seperti desisan. Setiap kali angin bertiup, bau tanah basah bercampur getir daun kering terhirup jelas. Aku menutup hidungku dari aroma bau getir itu. Yang pasti hal itu mengingatkanku pada mimpi semalam. Sebelum beranjak, kuseret pintu kandang ayam. Benar saja beberapa bilah kayu lapuk makin menganga. Jejak garukan tajam tampak di tiang belakang, seolah sesuatu mencoba menerobos tadi malam. Aku menghela nafas resah. Tikus kampret, gerutuku meski hatiku tahu ada kemungkinan lain. Emak menenteng ember dan tali jemuran. Wait, tolong cepat nganter rantang. Nanti mampir sekalian tanya kabar Pak Rukun. Katanya semalam listrik 2 kali padam. Aku mengangguk lalu menenteng 2 rantang itu. Di jalan setapak, derit roda gerobak sayur Bu Sarji menggema, bercampur sapaan beberapa tetangga. Namun terasa ada kecemasan aneh dari tatapan dan bahasa tubuh mereka. Ada apa sih? Apa terjadi sesuatu yang aku nggak tahu? Tanyaku setelah melewati mereka. Dengan bersiul aku menyusuri persawahan. Melihat banyak petani sedang mencangkul sawah, burung-burung mulai berterbangan di sekitar kerbau, memakan kutu dan biji-bijian. Sayup ku dengar suara seperti nyanyian dari balik gunung. Saat melewati balai desa, kulihat Pak Kades Sentot berdiri bersama 3 lelaki bersarung. Ketiganya adalah Pak Mudakir, Pak Karso, dan Pak Warsito. Mereka berbicara pelan. Tangan Pak Karso menunjuk ke arah utara, ke tempat jembatan layang itu. Ketika aku lewat, suara mereka spontan merendah. Pak Mudakir menepuk pundakku sambil memaksakan senyum. Hati-hati, Nduk. Jangan lama-lama di luar, terlebih jembatan itu. Kata-kata singkat itu menambah beban pikiran. Padahal aku hanya mau pergi ke tempat Mbah Wedo. Iya Pak, seharian ini kenapa warga desa wajahnya tampak gelisah? Apa Bapak tahu tentang sesuatu? Tanyaku pada Pak Mudakir. Ah, enggak kok, jalan saja terus. Kan kita hanya mengingatkan, sebab kau tahulah kenapa. Jawabnya penuh tanda tanya di kepalaku. Lah mana saya tahu, makanya nanya. Malah saya yang ditanyain. Tapi belakangan ini memang ada yang diperlihatkan sesuatu ke saya. Apa yang kamu lihat, Nduk? Kau juga anak penduduk sini. Kalau ada yang bisa kau ceritakan, silakan saja. Timpalnya menaruh rasa hormat padaku. Udah juga deh Pak. Hanya saja kami merasa ada yang tidak beres sama sesuatu yang belakangan menyerang ternak kami. Alis mata pria itu mengernyit. Hal-hal semacam ini memang bukan terpenting, tapi pertanda ada kekuatan gelap yang sedang mengintai. Aku pun lantas berpamitan pada semua yang kutemui termasuk Pak Mudakir. Aku pun segera melewati jalur terdekat menuju rumah Mbak Wedo. Assalamualaikum, aku ucapkan salam seperti biasa. Mbah, ini Widya bawakan makanannya.
panggilku dengan semangat. Seluruh ruangan sepi dan gelap. Padahal mestinya Mbah Wedo ada di sekitar halaman, entah sedang mengumpulkan kayu atau sekedar menyapu pelataran. Tapi siang ini terasa berbeda. Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan yang biasa. Aku mengintip seperti orang asing yang mau mencari kesempatan untuk mencuri dari rumah nenekku sendiri. Sekali lagi ku ketok pintunya sebelum menyerah. "Mbah, kok dikunci pintunya?" tanyaku sambil membuka pegangannya, memutar-mutar sampai ada bunyi yang memastikan bahwa itu memang dikunci dari dalam. "Mbah kemana sih? Kenapa ndak bilang sama Widya kalau mau ke pesarean, Mbak Lanang?" sebutku sambil mencari kunci dan mengintip dari kaca jendela. Aku berjinjit mencari kunci yang sepertinya terpasang dari sisi dalam. "Mbah masih tidur sepertinya," ucapku kemudian. Karena tidak ada yang menyaut, akhirnya aku pun berencana kembali ke rumah. Selintas aku mendengar ada suara motor yang mirip dengan milik bapakku. Aku baru sadar, hari ini bapak dan adikku semestinya tiba sebelum lepas maghrib. Sedikit takut memikirkan kejadian apa yang terlintas di benakku. Apakah Mbah sedang sakit atau yang paling membahayakan adalah kematiannya? Sebelum benar-benar beranjak dari rumah Mbah Wedo, aku sempat mendengar suara itu, suara nenek-nenek yang sangat parau dan serak. "Kecelakaan, kematian, darah." Suara dari celah pintu terdengar. Suara siapa itu? Tanpa berpikir panjang, kuletakkan saja rantang aluminium yang berisi makanan untuk Mbah Wedo di lantai. Segera aku memanjat pagar belakang yang hanya muat untuk orang sekurus aku, meski sangat kesusahan. Sedikit lagi. Kedua tanganku memegang sisi samping, kakiku meraih sela lekuk kayunya. Kugunakan menyangga tubuhku agar bisa masuk ke dalam. Alhamdulillah, ucapku penuh syukur sudah berhasil menerobos ke dalam meskipun harus dengan segala tenaga. Aku lantas menuju kamarnya. Betapa terkejutnya aku dengan penglihatanku. Apa yang aku takutkan jadi kenyataan. "Mbah!" jeritku memegahkan telingaku sendiri. Mbah Wedo aku temukan sedang tersungkur dengan kepulan asap sesaji yang ia bakar. Bau kemenyan yang sangat kuat dari dalam kamarnya menciptakan aroma perdukunan jelas kurasakan. "Mbah sedang apa toh? Kok sampai jatuh seperti ini?" Tandasku, Mbah Wedo masih belum bisa menjawab. Nafasnya sangat lemah. Pelan ku angkat tubuh Mbah Wedo yang termasuk ringan buatku, karena memang aku sering turut meladang dengan bapakku. "Tak panggilkan Mak dulu ya Mbah?" ujarku menatap posisi Mbah di atas dipan reot. Meski Mbah Wedo sudah sadar dan meminta air minum, ia menggeleng lemah. "Kenapa Mak ndak boleh kesini?" "Aku ndak apa-apa, Nduk. Terima kasih menolong Mbah." Mbah tertidur pulas. Aku pun membereskan semua sesaji yang berserakan. Petang menjelang, senja di Kalimati selalu memancarkan warna jingga keemasan. Tapi hari itu, langit seperti tertutup tudung kusam. Angin bertiup kencang membuat dedaunan kelapa berdecit kering. Aku, emak, dan Mbah Wedo duduk di beranda samping sambil menyeruput teh poci. "Ora enak hatiku, Mbok," ujar emak setelah menaruh cangkir. "Biasanya bapak akan telepon Yute di warung Mas Aris kalau mau mulai. Saiki kok sepi." Mbah Wedo mengusap permukaan kendi. "Tanda-tanda wis metu. Barusan layangan mati terbang dari arah pasar. Tali putus nyangkut di pohon kenari. Suro durung rampung, Nduk. Tembang angin iso nggawa apa wae." Aku bergidik. Kata "apa wae" dalam kalimat Mbah Wedo menyiratkan lebih daripada sekedar benda kasat mata. Tiba-tiba ponsel jadulku berdering. Nomor tidak dikenal. Kutekan tombol terima. "Halo?" "Halo, ini Widya." Suara parau lelaki, seperti tertutup desau angin. "Saya Widya." Aku selamat. Aku ketemu motor Pak Kandar, bapakmu, di tikungan dekat jembatan. Lampunya mati semua, tidak ada orangnya." Jantungku serasa ditarik turun. Bapak?" "Suwon Wid, aku saiki ning balai. Pak Kada sudah telepon polisi, cepat kemari. Tapi ojo lewat jalan jembatan." Telepon terputus. Emak meraup lenganku. "Ana apa, Nduk?" Aku menceritakan sepatah dua patah kata. Wajah emak mengeras sebagai tanah retak. Tanpa menunggu ia masuk, mengganti kebaya dengan jaket tebal,
mengikat kerudung, lalu keluar sambil membawa senter besar. "Aku ikut, Mak." "Ora usah, jagain omah, pintunya digembok, kandangnya jangan lupa dilihat." "Mak, Mak," teriakku manggilnya. Sekejap saja emak sudah berlari kecil ke arah balai, bergabung dengan kerumunan lampu petromak di kejauhan. Aku menggembok pintu, ayam-ayam sudah mulai diam, angin bergemuruh, memukul genteng, lampu gantung bergerak samar. Setiap suara reot rumah seakan bertambah nyaring. Jam dinding menunjukkan pukul 10:17. Di luar sana, gonggongan anjing bersaut. Tidak biasanya itu terjadi di Kalimati, karena jarang ada yang pelihara anjing. Kulangkahkan kaki ke dapur, menambah kayu di tungku agar baranya tidak padam. Sesekali ku tengok kaca nako yang gelap pekat, hanya terang dari pancaran bulan meski tertutup mendung. Akhirnya ada kabar dari Bapak dan Andika. Aku duduk bersandar pada rotan, mengistirahatkan otak dan tulangku, membayangkan pertemuan dengan keluargaku. Lalu telinga ini menangkap bisikan samar perempuan menangis tertahan. Pertama kulihat ke ruang tamu, semuanya kosong. Ke kamar tidur dan kamar tamu lama, tidak ada satupun yang terlihat di sana karena gelap. Tangisan itu terdengar lagi. Kini seperti berasal dari belakang rumah. Aku membuka pintu dapur, angin malam menerpa. Bau lumpur sungai menyergap. Cahaya senter ponsel segera mati, menyapu pohon pepaya, pagar bambu, dan aku pun melihat sesuatu. Di bawah pohon belimbing, berdiri sosok wanita berbaju lusuh. Sosok yang mirip dalam mimpiku. Rambutnya menjuntai menutupi wajah, bajunya compang-camping, kuyup, bagai baru terendam air. Aku tercekat. Lampu ponsel bergetar di tangan. Wanita itu mengangkat dagu pelan, matanya kosong, mulut berdarah. Namun yang membuatku lebih ngeri, di tangan kirinya ia menggenggam sesuatu. Kardus warna biru milik Bapak. "Andika," suaranya racau, seolah pita suaranya terendam air. "Andika," sebutnya kedua kali. Aku coba menepisnya. Aku suka berhayalkan, pikirku. "Widya, tolong dia." Kali ini namaku yang ia sebut. Siapa dia? Apa yang ingin dia katakan? Ada apa denganku? Lututku lemas. Aku mundur, menabrak kursi anyaman. Layar ponsel tampak sekilas. Tiba-tiba lampu baterai kritis dan padam. Gelap total. Dalam kepekatan ku dengar langkah kaki basah mendekat. Lalu bau amis menusuk hidung. Tanpa pikir panjang aku meraba gagang pintu dan menutupnya keras-keras. Krak! Seketika tangan menampar kusen. Terdengar decit kayu tergores. Aku mengunci engsel, jantung berdentam liar. Di saat yang sama ketukan tergesa di pintu depan. Tek, tek, tek. Disusul suara Pak Karso. "Widya, buka, ini aku." Kulemparkan diri ke ruang depan, membuka kunci slot kecil. Wajah Pak Karso pucat, nafas memburu. Di belakangnya Pak Mudakir membawa obor minyak. "Cepat berkumpul bareng ke balai desa," kata Pak Karso. "Jangan tinggal sendirian. Mbah Weto juga sudah meminta semua perempuan berkumpul di sana." Aku hanya sempat mengambil jaket, kemudian ikut mereka dalam gerimis lembut tanpa menoleh lagi ke pintu dapur. Balai desa Kalimati malam itu berubah jadi ruang darurat. Petromak dan lampu solar menggantung. Perempuan dan anak-anak di sudut timur, lelaki di sudut barat, duduk melingkar dengan Mbah Wedok dan Pak Kades Sentot menghadap sebuah meja saji beralas kain mori putih. Di atasnya cawan air kelapa, bunga kantil, dan keris kecil berselubung daun sirih. Emak langsung menubrukku, memelukku erat. Di matanya ada campur aduk panik dan lega. Aku menahan isak. "Mak, Bapak dan Andika gimana nasibnya?" "Iya, Nduk, kita juga sama-sama mencarinya. Jangan patah harapan," ujarnya sembari menepuk-nepuk pundakku. "Kalau mereka meninggal gimana?" "Jangan sampai, Nduk. Emak nggak mungkin bisa hidup tanpa mereka," jawab emak. Aku pun sama. Pasti jika kejadian ini berujung kematian, maka aku akan ajak emak pergi ke kota, meninggalkan semua harapan yang pudar di tanah Kalimati. Pak Kades mengangkat tangan, memanggil senyap. Suara riuh sanyup memudar. Dengan tenang ia berkata, "Kulau minta saudara semua tenang. Kabar terakhir Pak Kandar dan bocah Andika belum ketemu. Yang ditemukan hanya sepeda motor ada di tikungan Kali Gunting. Saksi berkata, lampu petromak jembatan mendadak mati hidup sendiri, lalu ada bayangan besar lewati rel." Bisik-bisik panik memenuhi ruangan.
Semua tidak ada yang mengira kejadian ini berubah jadi sangat tragis. Beberapa kali mencoba mencari cara agar bisa hidup dengan tenang, rasanya percuma. Makhluk itu terlalu kuat untuk dilawan dengan kemampuan rata-rata. Sebentar lagi, kita sepakat melakukan tirakatan dan doa duduk tengah malam. Semoga bisa diberikan petunjuk, lanjut Pak Kades. Tapi untuk yang laki-laki yang berani, besok pagi bareng Satpol PP bakal nyusuri kali. Tapi tidak ada yang masuk jembatan sebelum diizinkan sesepuh. Mbak Wedok berdiri, suaranya serak namun tegas. Bau reksa sudah muncul. Tanda pertama lampu mati hidup. Hewan tidak terkendali. Sungai kering baunya amis. Tanda kedua, Sungai Bengawan surut tiba-tiba, menyisakan mata merah seperti terbakar saat memandang. Tanda ketiga, roh yang belum tenang bakal nangis, ikut mengurai kembang kantil. Sekarang sudah tanda kedua. Bila sampai tanda ketiga sebelum dilakukan susuk bumi, jembatan bakal minta 10 tumbal. Kulitku meremang. Aku tersedak dengan air ludahku sendiri. Makhluk macam apa sebenarnya bau reksa itu? Apakah dia seperti iblis dalam cerita dongeng? Atau semacam monster yang hanya ada di hayalan kebanyakan orang saja? Di belakangku Yuti memeluk anak balitanya. Bukan hanya tumbal, Mbok. Kemarin sawahku kering kayak disedot. Walang sangit mati mengapung. Kambing-kambing pada penyakitan. Mbah Wedok menabur asap menyan, lalu menunjukku. Widya, tadi kowe lihat opo? Aku terpaku, suasana hening menunggu. Perlahan aku ceritakan sosok perempuan lusuh dan kain biru di tangannya. Beberapa ibu menutup mulut ngeri, yang lain merapal istighfar. Mbah Wedok menutup mata, bergumam mantra. Sosok itu bernama Riris. Dia mati tenggelam di Kali Gunting sejak 3 tahun lalu, menjadi tumbal palsu sebelum jembatannya ditutup. Riris teman kuliahku yang hilang, kata seseorang. Ternyata Bu Sarji. Dia anak rantau yang indekos di rumah Yuk Mimin. Nyawanya tidak bisa ditolong karena bukan tumbal yang bagus. Ia mati konyol, dipertontonkan. Itu menyebabkan siapa saja yang ingin diambil bau rekso, ia akan memberitahu. Aku menahan tangis. Terus bapakku, Andika adikku. Mbah Wedok menarik nafas panjang. Masih ada waktu. Tapi harus ada yang berani masuk ke sana sebelum malam purnama wulan suro iki selesai. Pak Kades menengok para lelaki. Satu persatu mereka menunduk, rasa takut mengikat lidah. Pak Lek Diman mengepalkan tangan. Aku ikut. Nggak bisa diam saja. Pak Legimo ikut berdiri. Selamat yang menemukan motor bapak ikut mengacungkan tangan. 3 orang, tapi Mbak Wedok bilang, kudu papat. Sing papat kudu punya niat nyowo kasurupan nyowo. Emak menahan dadaku saat aku setengah melangkah. Nduk, jangan. Nanti kamu jadi korban bau rekso. Tapi lidahku mendahului. Aku berani, Mak. Demi bapak dan adik. Seisi balai terdiam, aku pun tegang dan berdoa dalam hati. Semua bacaan yang ada di dalam kepalaku, aku sebut dengan asal. Dini hari sebelum fajar, kami berempat, Pak Lek Diman, Pak Legimo, Selamet dan aku sendiri, berdiri di halaman balai. Tubuh dibalut kain lurik terbalik di mana bagian dalam ada di luar. Ikat kepala janur, saku berisi segenggam garam dan daun kelor. Di dada masing-masing tergantung kantong kain berisi tanah kubur 7 malam. Mbah Wedok menorehkan abu menyan di kening kami. Ingat mantra iki. Ojo mutar balik atau menoleh sedikit pun. Ucapkan permisi untuk saudara yang ketemu di jalan. Kalau dengar suara tangis, jawab dengan sholawat, tapi pelan saja. Di pinggir kali, cari onggokan batu di bawah pohon waru. Rumahnya ada di bawah. Itu pintu rumahnya bau rekso. Lalu beliau menyelipkan seutas benang merah di pergelangan kami. Iki potongan bareng-bareng yang nemui bapakmu. Ingatlah, sebelum waktunya subuh. Kami berjalan dalam penerangan petromak redup. Jelajahi pematang sawah, udara makin pengap, seolah kabut diganti dengan asap belerang. Air selokan memutih dengan larutan berbusa. Burung pipit berterbangan keluar sarang meski langit belum terang. Di batas kampung, palang bambu berisi sabut kelapa menyilang jalan tanda larangan. Pak Lek Diman memotong sabut perlahan. Bismillah. Saat itu pula hawa sekitar berubah. Suara jangkrik lenyap,
Di kejauhan hanya terdengar desir angin, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan pos jaga kereta tua menjulang bagai makhluk dari besi. Rel berkarat membentang, diterkam rimbunan semak. Lampu merah perlintasan berkedip mati hidup, meski tidak teraliri listrik. Kami merapatkan barisan. Mulut berkomat-kamit, dari balik semak muncul siluet hewan melata raksasa ular sawah, tapi badannya hanya sepertiga dan sisanya busuk dengan tulang-tulangnya terkelupas. Makhluk itu menatap kami dengan mata kosong dan berlendir. Selamat menahan teriakannya, ia membuka saku, seketika menaburkan garam. Ular busuk itu tampak tersenyum menyeringai, tubuhnya memutar balik, lalu lenyap ke hamparan rimbunan rumpun dan ilalang. Langkahku lanjut terus. Jembatan layang mati menganga, balok besi jembatan retak, gemertak ketika kami meniti. Di bawah, arus sungai Gunting beriak gelap, mengirim bau amis besi. Di tengah jembatan tiba-tiba terdengar tangis bocah. "Mbak," menyerupai suara Andika, detak jantungku melonjak. "Larangan nomor 3, bisik Pak Lek Diman. Kita jawab dengan sholawat." Aku menahan tangis bersama mereka, kami saling bersaut. "Allahumma sholli ala Muhammad." Hanya suaraku yang lirih, nyaris bisikan. Tangisan wanita itu menjauh perlahan, menghilang dan menyatu ke udara. Sampailah kami di tepi sungai sisi utara. Kabut menyingkap seonggok batu besar. Tertancap pohon waru miring. Di bawahnya, lubang seperti terowongan. Air seolah tersedot masuk, memutar membentuk pusaran. Itu pintu Bau Rekso. Sebelum turun, Pak Lek Gimo mengangkat keris kecil, lalu meneteskan darahnya sendiri ke mata keris. "Nyowo kasurupan nyowo." Ia menoleh padaku. "Kowe siap, Nduk?" Aku mengencangkan ikat kepala. "Iki semua demi Bapak." Aku pun membusungkan dadaku, segera menata keberanian atas imanku. "Aku tidak akan takut, ada Allah yang menuntunku." Kami merangkak masuk lubang, gelap, tanah lembab. Bau amis campur perengus, lorong makin menurun, suhu naik seperti perut bumi. Setelah beberapa puluh meter, lorong terbuka ke sebuah ruangan batu selebar balai desa, diterangi ribuan kunang-kunang merah darah. Di tengah ruangan berdiri pilar batu hitam berselimut kain mori tua. Di bawah pilar tersangkut pada akar-akar, kulihat dua sosok terbaring, Bapak dan Andika, tidak sadarkan diri. Tangan mereka diikat akar, nafas mereka masih ada meski pelan. Aku menahan teriakan. Aku berlari, tapi Pak Lek Diman menahan bahu. "Ojo sembarangan, saiki tenang dulu." Nafasku tidak beraturan, tapi mulai reda. Keringatku makin deras padahal udaranya sangat kering. Suara berat bergema di bukit kubah batu. "Siapa berani merusak perjanjian kami?" Dari balik bangunan pilar, sesuatu yang besar tiba-tiba muncul. Tubuh setinggi raksasa lebih dari 2 meter, bersisik dan berbatu, bertangan 4 dengan kuku sepanjang sabit. Wajahnya merah, mata hijau menyala, lidah bercabang. Bau Rekso, makhluk penjaga jembatan Kalimati, pemakan tumbal itu, menampakkan wujud aslinya. Itu Bau Rekso," seruku tidak percaya. Bau Reksa menatap kami satu persatu. "Kalian datang dengan darah, membawa tanah kubur. Apa ganti yang kalian tawarkan untuk menebus mereka?" Wajah kami pucat, tapi kami tidak gentar. Pak Lek Gimo melangkah maju, membuka kantong tanah kubur dan menaburnya membentuk lingkaran. Dia berseru, "Kami bawa sedekah dari bumi, darah sendiri, doa para leluhur. Kami tebus 2 nyawa dengan 4 gulungan benang merah." Bau Rekso mendengus, nafasnya bagai bau bangkai. "Hanya 4. Nyawa yang kau tumbalkan untuk jembatan ini tidak semurah itu." Aku melangkah ke depan, menatap mata hijau itu. "Kau anggap nyawa manusia hanya angka, tapi kami juga punya sesuatu yang kau tidak punya, yaitu izin sang penguasa alam." Sejenak ia menghujamkan sesuatu ke tanah. Kilatan energi keluar dari telapak tangannya. Kucabut keris Pak Lek, kuacungkan ke atas. Kuucap ayat kursi dengan suara keras. Pak Lek Diman, Gimo dan Slamet kompak bersuara memanjatkan doa. Kumpulan kunang-kunang merah berputar. Cahaya itu makin lama menjadi lingkaran api kecil, berterbangan menyerang sosok itu, sampai gerakannya menjadi sangat kacau. Energi mereka beradu, berbenturan dan menciptakan kilatan. Bau Rekso meraung, menampar udara. Gelombang hantaman memukul kami, hampir membuat terjengkang. Namun lingkar tanah kubur berpendar, menahan serangan itu. "Aku butuh darah pemilik janji di masa lalu."
Bau Rekso menunjuk bapak. Dia pernah melintas jembatan saat malam suro 5 tahun lalu tanpa membayar adat. Piutang itu akan kulunasi hari ini. Aku terkejut. Ingatanku memaksaku mundur ke belakang ke saat 5 tahun lalu saat bapak pulang mendadak. Padahal malam itu adalah malam suro karena emak sakit. Ia memaksa motoran menembus jembatan. Kami tidak paham aturan adat kala itu. Rupanya itulah hutang yang ditagih Bau Rekso. Pak Lediman berteriak, "Hutang siji, dibayar siji, tidak termasuk bocah." Selamat menebar garam ke udara. Pusaran cahaya makin besar. Bau Rekso meringis. Sisik batu retak dihujani percikan putih. Aku menahan tangis. Tidak mungkin aku menyerahkan bapak begitu saja. Tapi tiba-tiba muncullah sosok perempuan lusuh di belakang Bau Rekso. Tangannya masih menggenggam kerpus biru. Ia menatapku dan berkata lirih. Dalam sekejap sosok itu membuka portal langit. Dadaku menyesak. Ternyata sosok itu adalah Riris yang juga jadi korban hutang manusia. Jika rohnya tidak bebas, siklus tumbal ini akan terjadi terus-menerus. Aku mengangkat keris, mengganti semua niat. Bau Rekso, terima roh yang kau tahan sebagai bayarannya. Dia korban palsu yang seharusnya kau bebaskan. Bau Rekso menoleh, menatap Riris. Dia milikku. Riris menggeleng, air mata darah menetes. Dia meraih kain kerpus bapak, mengulurkannya padaku. Seketika aku mengerti makna itu. Aku menyelipkan keris ke tangan Riris. Pak Legimo berseru melantunkan ayat tahlil. Selamat melantunkan azan. Cahaya putih turun dari lubang lorong bagi kilat. Riris menusukkan keris ke pilar, tepat di tengah lambang segi 4 simbol kekuatan Bau Rekso. Pilar itu pun retak. Prak. Raungan Bau Rekso membahana mengguncang ruangan. Tanah mulai terasa bergoyang. Batu-batuan ikut berjatuhan. Bau Rekso meraung. Tubuhnya ikut retak, lalu terhisap ke dalam pilar yang pecah. Api berkunang-kunang sudah padam, berganti cahaya keemasan. Hujan mulai menetes, membersihkan langit dan isi pikiran yang memanas. Keadaan genting di antara pertarungan energi itu sudah terlewati. Aku tidak mampu berdiri, tapi terus kucoba. Kakiku sangat berat seperti dirantai dengan bola besi. Tubuhku tidak berenergi, lemas dan sakit semua. Aku berlari ke arah bapak. Akar yang mengikatnya perlahan meluruh bagai abu. Nafas bapak kembali stabil. Andika yang terbaring di sampingnya membuka matanya perlahan. Suaranya terpendam. "Mbak, aku di mana, Mbak?" "Kamu sudah aman." Air mataku tumpah. Pak Lediman dan yang lain menarik kami mundur. Beberapa detik itu pun lorong mulai runtuh. Kami berlari menggendong Andika, sedang Selamat menyeret bapak yang masih setengah sadar. Ketiga anggota keluarga ini saling menguatkan. Kami erat berpelukan. Di mulut terowongan, fajar kembali mereka. Langit memucat merah jambu. Begitu pijakan terakhir terlewati, lubang lorong amblas menutup sendiri, menyisakan batuan kali yang retak jadi 2. Angin pagi bertiup menerbangkan daun kelor berserakan. Di kejauhan azan kedua menyambut cahaya pertama saat semuanya seakan mulai kembali. Kalimati gempar oleh kabar lenyapnya jembatan mistis. Rel kereta kusam tua itu hanya menyisakan tiang beton yang patah. Sungai Gunting kembali normal. Air jernih mengalir. Warga berduyun-duyun ke lokasi. Beberapa menancapkan janur kuning sebagai tanda rasa syukur yang paling sakral. Bapak dan Andika dirawat di rumah. Demam sehari semalam lalu pulih. Bapak menceritakan ingatannya samar. Saat lampu motor bapak mati, ada sosok tinggi besar dari balik pohon. Kukunya menerkam dan membekap bapak di tengah jembatan. Bapak sekarang mengakui kalau bapak menyesal saat itu tidak menaati aturan adat di sini. Mbah Wedok datang mengoleskan minyak kayu putih bercampur rempah. Tugas iki wis rampung. Namun kowe harus mengadakan selamatan Riris. Nyawane harus dihormati. Selama 7 hari kampung Kalimati mengadakan upacara selamatan. Di halaman mereka siapkan tumpeng kuning, jenang abang putih, dan kembang kantil untuk dilarung atau dihanyutkan ke sungai. Pada malam ke-7 aku tertidur dan dalam tidurku itu aku bermimpi melihat Riris sedang tersenyum. Ia sangat berbeda, mengenakan kebaya bersih, berjalan perlahan menyusuri arus sungai yang kini kembali bening. Ia menoleh, melambaikan tangan, lalu lenyap bersama kilauan cahaya di atas langit. Widya, kamu sangat pemberani, bisiknya. Aku spontan membuka mataku, mencari kemana gerangan asal suara itu.
Tapi yang tampak adalah wajah yang tidak asing bagiku. Emak menarik tanganku mengajakku untuk keluar rumah. Pak Kades sentot menutup rapat di kawasan jembatan, memasang tanggul tanah dan menanam pohon terem besi. Ora ono meneh jembatan mati. Sekarang di sini dadi taman doa. Orang mungkin mengira kisah bau reksa selesai, tapi Kalimati tahu bumi menyimpan lapis-lapis rahasianya dengan rapi. Bila adat tidak dijaga, pagar gaib tentu kembali rapuh. Di teras rumah, aku kini duduk menulis di buku tipis mencatat semua yang kualami. Tentang firasat bapak, tangis Riris, kegagahan Pak Le, keberanian Slamet, doa emak, dan kesetiaan para penduduk desa kecil kami yang saling melindungi. Setiap kata aku tulis dengan rasa terima kasih sekaligus menjadi pengingat di masa depan. Derit pintu terdengar. Andika yang sudah pulih muncul dengan memakai seragam sekolah. Ia tersenyum malu, menyodorkan kerpus biru yang telah dicuci bersih. Mbak, makasih banyak sudah nyelamatin aku. Kuusap kepalanya. Ini bukan cuma aku saja. Kamu harus tahu, seluruh desa juga kan ikut berjuang mencari kamu. Andika mengangguk. Andika sekolahnya harus rajin, biar nanti kalau sudah dewasa bisa membangun kampung ini. Adikku mengangguk. Ia tidak mau lagi larut dalam ketakutan, masih ada aku dan kedua orang tua yang akan menemaninya menata kehidupan. Masa depan kami masih panjang di tempat kelahiran kami. Di kejauhan lonceng sekolah dasar berdentang, menandai era pagi itu. Angin bertiup, membawa aroma padi yang mulai menghijau. Ayam-ayam berkokok riang. Mbak, nanti sore bantuin bapak bikin kandang baru ya, pinta Andika. Aku tersenyum. Tentu, sekarang kan kalau mau beli ke kota bisa lebih sering. Semoga kita punya masa depan yang lebih baik. Iya mbak, semoga semua orang di sini sehat, Mbak Wedok juga. Aku mengangguk mendengar ucapan Andika. Sejak malam itu Mbak Wedok jadi sering menginap di rumah kami. Rumahnya sendiri dibiarkan kosong karena sudah lama emak berikan saran agar dijadikan lahan saja. Tapi Mbak Wedok masih ingat semua kenangan bersama suaminya semasa hidup. Di antara bisik angin kampung Kalimati, ku dengar selintas ada jawaban lirik, sebuah doa dari alam yang terkabulkan dan memberi kami sekeluarga ketenangan. Legenda Kalimati boleh berakhir, tapi penjaga kampung tetap waspada karena di tanah dengan dua sungai dan gunung di dataran itu, rahasia alam yang tidak pernah sepenuhnya selesai. Ia hanya menunggu jiwa berani berikutnya untuk mencatat sejarah baru. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.